Pola yang ditinggalkan si pembunuh adalah malaikat yang jatuh. Jelas sekali si pembunuh melakukan pembunuhan dengan unsur hukuman. Masih belum ada petunjuk sama sekali. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Seharusnya ini adalah tugas kami sebagai polisi. Tidak disangka malah membuat si pembunuh membantu kami. Kalian siapa? Kalian kasih aku makan apa? Ayah Wang Seng adalah ketua Wang Group. Ada 10 tutor yang pernah kalian sakiti di bawah tanganmu. Kamu mengaku, hahaha. 2 wanita cantik. Kalian juga tutor, ya. Apa kamu datang untuk membuatku bermain-main? Kurang didikan. Hari ini aku akan mendidikmu atas nama ayahmu, ya. Cantik. Beri sedikit tenaga, ya. Belum makan, ya. Cantik. Sudah, Ying Ying. Sepertinya kamu tidak berniat untuk bertobat. Saya kaya. Ayahku kaya. Memberi kalian uang untuk datang ke rumahku jelas akan membuatku senang. Ayahku dan kepala kepolisian adalah teman baik. Jika aku tidak puas, aku akan membunuh kalian. Tutup mulutmu yang bau itu. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Rasanya dipermainkan oleh kalian. Kalian mau ngapain? Kalian sebenarnya siapa? Malaikat yang akan menghukummu. Bawa dia masuk ke dalam. Aku keluar sebentar. Ya. Nyonya pemilik sudah buka toko pagi-pagi sekali hari ini. Kenapa datang di waktu seperti ini? Tidak perlu kerja. Aku baru mulai beres-beres di sini. Jangan tanya, akhir-akhir ini ada satu kasus yang bikin aku pusing. Kamu sudah jadi detektif hebat di sini. Kasus apa yang bisa menyulitkanmu? Belakangan ini ada seorang pembunuh berantai. Dia khusus membunuh orang-orang bersalah. Dan dia juga meninggalkan pola malaikat yang jatuh di lokasi kejahatan. Pola malaikat yang jatuh. Itu menunjukkan dia ingin menegakkan keadilan. Ini jelas tantangan bagi polisi kita. Bukankah itu baik? Kan ini memudahkan kalian, polisi. Itu tidak bisa. Dia jelas sedang menantang otoritas lembaga peradilan. Atasan sudah memberitahu saya dengan jelas. Dalam sebulan, kasus ini harus dipecahkan. Saya harus menangkap bajingan ini sendiri. Dengan kemampuanmu, pasti bisa menangkapnya. Benar. Bu, ada apa belakangan ini? Hanya ingin tanya, apakah kamu ada waktu belakangan ini? Mau mengajakmu makan? Mengajak saya makan? Iya, kita sudah kenal lama. Tapi belum pernah makan bareng, kan? Hanya saja, saya tidak tahu apakah kamu mau memberi kesempatan. Sebenarnya, bar saya biasanya cukup sibuk. Saya paham. Saya cuma bertanya saja, hehe. Ying Ying tidak ada. Dia belum sampai. Dia belum datang. Kendaraannya tidak berhenti di depan. Kak, saya datang. Oh iya, Kak, toko bakpao yang kamu suka, tidak buka. Saya sudah lihat khususnya. Inspektur Liang, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Apakah saya datang di waktu yang tidak tepat? Apa yang kamu bicarakan? Inspektur Liang baru saja bertanya. Kamu kemana? Cepat ambilkan minuman untuk Inspektur Liang. Tidak perlu minuman. Nanti masih ada pekerjaan. Sejak kecil, saya sudah merasa Ying Ying hebat. Saya suka. Kamu bilang, kamu sudah melihatnya. Tidak ada salahnya membantu saudaraku dengan beberapa kata baik. Itu mudah diucapkan. Lalu, apa untungnya buat saya? Kamu bilang, selama yang saya miliki itu masalah kecil. Jadi, kamu harus ambil cuti sebulan ya? Bukankah ini untuk menemani main yang kita? Pergi. Kamu ini mulutnya nggak ada rem. Pak Liang, jangan dianggap serius ya. Iya,
Saya memang tidak punya rem di mulut. Saya hanya bercanda. Kalian berdua jangan dianggap serius. Ah, kalau tidak ada apa-apa, saya pamit dulu. Masih ada kasus yang menunggu untuk saya selidiki. Tunggu saya menyelesaikan kasus ini. Datanglah minum untuk merayakan keberhasilan kita. Ah, selamat tinggal. Kakak marah. Kamu, semua yang kamu ucapkan, jangan bikin masalah untuk kita. Bukankah dia yang bilang begitu? Butuh sebulan untuk menyelesaikan kasus. Jadi, saya biarkan dia ambil cuti sebulan. Bukankah itu memudahkan kita? Jadi, kamu biarkan dia ambil cuti sebulan di sini. Bukankah itu lebih berbahaya? Gelap di bawah lampu, kan? Kamu ini. Bagaimana dengan Wang Seng? Mari kita lihat ke belakang. Tidak baik, Yang Jingguo belum pergi jauh. Bukankah ini terbuka pintunya? Apa dia suka? Bukan yang ini. Memahami pikiran seseorang itu sulit. Pak Yang. Ah, Mei Niang. Ikuti saya, kalau tidak, saya bilang sekarang. Kak saya punya hubungan baik dengan polisi itu. Saya juga tidak perlu antri. Kamu. Saya punya banyak uang, asal kamu biarkan saya pergi. Ikuti saya. Sebelumnya, tawaran makan yang kamu sebutkan masih berlaku. Tentu saja masih berlaku. Kenapa sekarang kamu punya waktu? Oh, Ying bilang ada sebuah toko. Hanya pria dan wanita yang bisa pergi makan bersama. Dia ditemani pacarnya. Sedangkan aku hanya sendiri. Jadi. Ya sudah, kalau kamu ada waktu, telepon aku ya. Baiklah, nanti aku telepon kamu. Meng, kenapa aku merasa kamu agak berbeda hari ini? Pria itu memang menyebalkan. Sedikit baik padamu, kamu jadi tidak terbiasa. Kalau begitu, Pak Liang tidak mau makan dengan orang seperti saya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini baru pas. Ini masih wanita yang aku kenal. Jadi, aku tunggu teleponmu. Baik, cepat pergi. Tidak menangkap penjahat lagi. Kalau begitu, aku benar-benar pergi. Dadah. Pak Yang. Rambutmu berantakan. Begini mau jadi apa? Jangan biarkan bawahanmu menertawakanmu. Kalau begitu, aku pergi. Dadah. Kalian mau ngapain? Aku punya banyak uang. Telepon saja ayahku. Apapun yang kalian mau, dia bisa kasih. Aku hanya ingin tanya, kenapa tali yang aku ikatkan begitu kencang? Kamu bisa keluar dengan cara apa? Itu sih gampang. Tali yang kamu ikatkan itu, semuanya pernah aku coba. Kunci apapun, aku bisa. Begitu dilepas, langsung terbuka. Jadi, berarti kamu paham tentang guru les itu? Tentu saja. Tidak hanya pernah diikat. Masing-masing cara mengikatnya berbeda. Dalam istilah mereka. Apa namanya ya? Mengajar sesuai dengan kemampuan. Mengajar sesuai dengan kemampuan. Jadi, itu artinya cara mereka mati juga berbeda-beda, ya. Tentu saja tidak benar. Kalian sebenarnya siapa? Apa tujuan kalian? Kami khusus. Kami mendengar bahwa Anda memiliki banyak penelitian di bidang ini. Kami datang untuk berkonsultasi dengan Anda. Pekerja khusus. Jadi saya mengerti, tapi apa gunanya hanya bicara? Ayo kita main bersama. Baiklah. Maka kamu harus memberitahu kami bagaimana para pengajar itu mati. Ini jadi sialan. Yang pertama mungkin tertarik pada uang saya. Dia harus tidur dengan saya. Baru bermain sampai hampir mati, dia sudah mati. Sejak saat itu, saya menemukan dunia baru. Sekelompok pengajar ini kekurangan uang, berpendidikan dan anggun. Sombong, 1 jam 1.000 yuan. Mereka bahkan bisa datang ke rumah. Menaklukkan orang-orang seperti ini paling menarik.
Jadi kamu mulai menyiksa para pengajar itu. Iya, kenapa ini tidak bisa disembunyikan? 这就藏不住了。 Haha, saya tahu kalian ingin membunuh saya. 怎么样？ Tapi saya kasih tahu. Kalian tidak akan berhasil. Polisi segera datang. 马上就要来了， Kalian ini seharusnya mati di bawah saya. 就该死在我的胯下。 Hahaha, ceritakan. Bagaimana dengan gadis-gadis yang mati itu? Hahaha, ah. Yang kedua. Kesehatannya buruk. Sangat buruk. Saya hanya bermain dengan alat kejut, dia sudah mati. Mau bilang bagaimana dia mati? Mungkin mati karena kesenangan. Hahaha. Yang ketiga. 第三个， Dia lebih memilih mati daripada menyerah. Dia punya alasan apa untuk tidak menurut? Aku yang bayar untuk memanggilnya. Dia seharusnya patuh pada perintah. Jadi aku kasih dia sedikit obat. Setelah aku puas, aku buang dia ke dalam kandang anjing hitam yang aku pelihara. Malam itu, mereka berdua pasti merasa senang. Tapi setelah efek obatnya hilang, dia ingin bunuh diri. 自杀。 Tentu saja, aku memfasilitasi keinginannya. Langsung saja aku kasih dia makan anjing. Beberapa wanita di belakang itu juga tidak jauh berbeda. Jujur saja, tidak ada yang menarik. Pasti tidak seasyik kalian berdua. 起来爽快。 Lebih baik. Kita coba saja. Bagaimana? Aku jamin bikin kalian nyaman. 你们舒服。 Seharusnya seperti itu. Anjing hitammu juga aku bawa. Oh ya, ada juga alat-alatmu. Semua sudah aku bawa. Kalian tidak takut polisi. Kamu saja tidak takut. Kenapa kami harus takut? Atau kamu pikir barang-barangmu di luar? Benar-benar ada yang akan menemukan. Tersangka sudah mengaku. Sekarang mulai disiksa. Kamu mau melakukan apa? Tentu saja ingin mengulang semua yang kalian lakukan padanya. Aku tidak mau. 我不要。 Dengar-dengar, menutup mata seseorang bisa membuat indera mereka jadi sangat sensitif. Setelah itu, kamu bisa tunggu aku menyiksamu dengan baik. Inspektur Liang, sebuah kasus orang hilang. Kami sudah mengawasinya sebelumnya. Putra kerajaan, Wang Seng, hilang. Kapan kita urus kasus orang hilang? Langsung serahkan saja pada polisi setempat, kan? Atasan sangat memperhatikan, meminta kami untuk menangani. Saat itu, dia adalah tersangka utama dalam kasus pendidikan. Tapi sayangnya, waktu itu tidak ada bukti jadi tidak bisa diselidiki. Kenapa sekarang dia hilang? Kita juga harus ikut campur. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh dia punya atasan yang berkuasa? Sudah hilang berapa lama? 15 jam. Kamu bercanda, kan? 15 jam cukup untuk menetapkan kasus. Tidak, jangan buang-buang tenaga. Pergi. Ambil rekaman CCTV sekitar Angel Bar dari jam 3 sore ini. Oke. 周边的监控录像给我。 Ying, jangan tegang. Di mana pacar kamu? Siapa yang tahu dia? Dia bilang mau makan malam sama aku hari ini. Aku sudah siap-siap. Loh, dia malah ninggalin aku dan pergi. Katanya ada masalah di rumah, berantem. Mau kabur dari rumah. Yang benar saja, Pak Polisi, cuma kabur dari rumah saja. Harus sampai segitunya. Aku sudah tahu. Ying ini 这个人吧， belum tentu pasangan yang tepat untukmu. Kamu harus belajar membedakan yang baik dan yang buruk. Mengenai hal ini, aku sudah putus sama dia. Sekarang berani tidak mau makan bersamaku. Nanti bisa jadi lebih parah. Aku tidak mau terima perlakuan seperti ini. Putus.
Iya. Waktu itu di depan bar, dia menarik aku, malah mau menarikku ke sudut yang tidak terpantau CCTV. Awalnya bilang mau mentraktir aku, tapi kemudian mulai meraba-raba aku. Lalu aku menolak. Setelah itu dia tidak mau makan bersamaku lagi. Aku langsung bilang putus. Kasih dia tamparan dan pergi. Begitu saja putus. Sangat gegabah. Iya, ini masalah sikap. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Polisi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, yang penting sudah putus. Itu yang kamu bilang terakhir kali. Restoran yang hanya bisa dimasuki satu pria dan satu wanita. Apa namanya? Kasih tahu aku, supaya aku bisa pesan. Boleh saja, kamu. Ini pasti bisa kamu atur. Bukankah ini seharusnya? Apakah kalian hanya memiliki kemampuan segitu? Aku masih belum puas bermain. Kenapa kamu terburu-buru ingin mati? Lihat tanganku. Aku akan membawamu ke tempat yang ingin kamu tuju. Di sana, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan menghitung sampai 3123. Ingat wajahku. Malaikat yang terjatuh ke neraka, menghapus apa yang aku anggap sebagai dosa dalam waktu terbatasku. Panggil aku Tuan. Tuan, Belum selesai, loh. Harus bersabar sedikit. Coba sendiri. Amerika abad ke-19. Para narapidana saat dijatuhi hukuman listrik, mereka akan meletakkan spons yang basah di kepala untuk menghantarkan listrik dengan cepat, mengurangi rasa sakit narapidana, dan kita akan melihat arus listrik mengalir di seluruh tubuhmu. Membuatmu sadar akan kedatangan kematian, namun merasakan kematian itu jauh dan dekat. Tidak tahu kapan maut akan datang adalah hal yang paling menakutkan. oh, Ini sudah selesai. Dia juga tidak main-main. Perencanaan sudah selesai. Sudah selesai. Mudah saja. Tapi tidak pasti dia akan curiga kepada kita di kemudian hari. Suatu saat pasti akan ada. Tapi semua tergantung usaha. Oke, masukkan ke dalam kandang anjing dan bawa pulang. Aku lihat anjing besar ini juga sudah kelaparan beberapa hari. Rasanya sudah lama tidak makan. Tidak masalah asal terjamin. Jangan sampai nama kita yang terjatuh ini tercemar. Serahkan saja padaku, kamu tenang. Kak, kamu benar-benar mau makan sama polisi Liang? Ada apa, polisi Liang? Malam ini kan kita akan bertemu. maaf ya, Mei Niang. Du Tianxi kembali beraksi. Malam ini sepertinya aku tidak bisa datang. Ya sudah, tidak apa-apa. Kasus ini yang paling penting. Tangkap penjahatnya secepatnya. Supaya kita semua bisa tenang. Kamu mengerti itu yang terbaik. Kalau begitu, aku pergi sibuk dulu. Waktunya pas sekali. Kak, kamu hebat sekali. Tidak heran berani menerima ajakan Liang Jingwen untuk makan. Tim yang menemukan mayat lagi. Itu adalah putra Wang yang dilaporkan hilang kemarin. Dia dibunuh dan dimasukkan ke dalam kandang anjing. Saat ditemukan, sudah tinggal setengah tubuh yang dimakan anjing. Ada lagi tanda dari malaikat yang terjatuh. Betul. Dan anjing itu sepertinya bukan kali pertama makan manusia.
Di kandang ditemukan sisa-sisa tubuh dari pengasuh yang hilang sebelumnya. Manusia, organisasi memanggil Ying Ying. Apa sebenarnya arti dari malaikat yang terjatuh? Meskipun malaikat terjatuh ke neraka, tetap melaksanakan hak keadilan, mengungkap topeng kepura-puraan. Penjahat di mata malaikat yang mengembara di zona gelap. Belati tajam di mata setan yang menusuknya. Tim Liang, ini apa? Kenapa lagi aku dipanggil ke sini? Ying Ying, jangan panik. Wang Seng sudah mati. Berdasarkan data yang ada, kamu mungkin orang terakhir yang melihatnya sebelum kejadian. Apa, dia sudah mati? Ini bagaimana? Apa yang terjadi? Jangan panik. Hanya bertanya sederhana. Inspektur Liang, apa yang ingin Anda tahu? Saya pasti akan menjawab semua pertanyaan Anda. Apakah ada hal aneh sebelum kalian berpisah? Aneh. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Hanya saja dia tampak tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia tidak makan malam bersama saya. Jujur saja, saya juga tidak tahu banyak tentang dia. Lagi pula, kami bertemu di bar. Dia tertarik pada saya tertarik pada keunikan dia. Jadi, bisa dibilang Anda tidak tahu apa-apa tentang dia. Tapi saya tidak sepenuhnya tidak tahu. Saya tahu dia melarikan diri dari rumah. Sepertinya ayahnya memaksanya melakukan sesuatu. Kepala Liang, Anda bisa menyelidiki hal ini lebih lanjut. Baiklah, Ying Ying, Anda bisa pergi sekarang, tapi jangan meninggalkan kota ini. Harus siap sedia jika diperlukan. Tuan-tuan, Mei Niang akan datang menjemput saya sebentar lagi. Dia datang menjemput Anda. Seharusnya saya yang mengantarkan Anda. Mei Niang, Anda benar-benar datang. Saya baru saja ingin mencari seseorang untuk mengantarnya pulang. Saya tidak berani merepotkan Anda, Inspektur Liang. Silakan datang. Ada apa ini? Saya kurang mengundang Anda untuk makan terakhir kali. Memang salah saya. Bukankah ada urusan? Jangan, Mei Niang bukan orang yang pelit. Tapi saya adalah orang yang serius dalam bisnis. Anda tiba-tiba membawa Ying Ying dari bar ke sini. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada pelanggan? Bagaimana saya bisa menjalankan bisnis? Lagi pula, saya melakukan ini untuk urusan resmi. Saya tidak peduli urusan resmi atau pribadi. Lain kali ada urusan seperti ini, bisa tidak memberitahu saya sebelumnya, supaya saya bisa mempersiapkan diri. Baik-baik saja, saya salah. Ayo, Ying Ying, naik mobil. Monyet, kita akan bergerak di lain waktu. Apa kamu benar-benar memberitahu Mei Niang? Apakah peraturan bisa dilanggar dengan mudah? Urusan resmi harus ditangani secara resmi. Saya hanya bertanya. Ibuku benar-benar punya karakter. Aku suka. HMPH. Tenang saja, Kak, saya hanya bertanya biasa. Tapi kita harus lebih hati-hati ke depannya. Pengawasan itu masalah besar. Saya akan segera menyelesaikannya. Dengan begitu, kita akan terhindar dari banyak masalah. Maka, terima kasih banyak, Kak. Lagi pula, Anda adalah tulang punggung kami. Target selanjutnya. Anak serigala berkewarganegaraan China, tapi sudah bertahun-tahun berada di Myanmar Utara, mengandalkan penipuan dan perdagangan organ. Beberapa waktu lalu, tempat di Laos di Myanmar Utara diserang. Akhirnya, dia melarikan diri kembali ke negara. Dia sangat tidak jujur. Sialan. Kapan kamu berencana untuk bertindak? Semakin cepat semakin baik. Sebaiknya kita bisa membuat polisi terkejut. Mereka pasti tidak akan menyangka kita akan bergerak secepat ini. Tidak masalah. Menurut informasi yang dapat dipercaya, anak serigala akan datang ke bar malam dalam 3 hari. Pendampingnya hanya 1 mitra kerja. Cocok untuk bertindak. Apakah kita perlu membeli 1 dapat 1 untuk mitra kerja? Tidak perlu. Dia adalah informan kita. Kode nama, Monyet. Target mereka kali ini adalah mencari seorang gadis. Jantung mungkin juga sedang membahas hal ini. Pria. Hanya seekor anjing yang suka mencari pujian. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Ini tempat apa? Bahkan tidak ada orang, benar-benar sampah.
Selamat pagi, Tuan. Kami sudah membersihkan tempat ini. Anda dan tamu Anda bisa menikmati dengan bebas. Hitung terus. Kamu adalah orang baru di samping bos. Terima kasih, tapi itu terlalu berlebihan. Hanya saja, aku berada di tempat yang berbicara dengan kekuatan. Kekuatan yang terlalu mencolok saja. HMPH, jika kekuatan itu benar-benar mencolok, aku tidak akan dibutuhkan. Tanpa dirimu, aku tetap bisa mendapatkan serigala muda. Lagi pula, perbedaan paling mendasar antara manusia dan hewan adalah kemampuan menggunakan alat. Jadi, kamu bilang aku adalah alat. Bukankah begitu? Apakah aku yang mendefinisikan alat atau tidak? Bukan urusanku. Kamu masih belum layak. Kamu harus tahu, kamu yang butuh kesempatan untuk menunjukkan kekuatan di depan bos. Dan aku memberimu kesempatan itu. Apa kamu setuju, anjing? Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada, aku hanya membuatkanmu sebuah mimpi. Kamu bisa hipnosis. Pintar. Aku tidak hanya bisa hipnosis, tapi juga bisa menciptakan ilusi. Bahkan bisa berubah menjadi siapapun yang aku inginkan. Selama aku mau, aku bisa mengurungmu dalam ilusi ini seumur hidup. Sekarang aku memberimu pilihan. Apakah kamu ingin selamanya berada dalam ilusi? Atau ingin melayani aku seperti anjing? Melihat wajahmu, sepertinya kamu sangat marah. Apakah kamu ingin memukulku? Salah. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani mengganggumu lagi. Tolong, kasihani aku. Panggil aku Tuan, biar ku dengar. Tuan. Tuan. Minuman yang barusan tumpah di sepatuku. Bantu aku menjilatinya sampai bersih. Sekarang kamu pasti punya jawabannya. Mengerti, Tuan. Mulai sekarang, aku pasti akan patuh padamu. Nah, itu baru baik. Ayo, jangan ganggu Yingin bahagia. Tuan, apa Anda baru pertama kali datang? Melihat wajahmu agak asing ya? Setiap orang yang datang ke sini, apakah kamu ingat seperti apa mereka? Tentu saja tidak. Aku hanya mengingat orang-orang yang berbeda dari yang lain. Seperti Anda. Terdengar seperti kamu orang yang sangat santai. Tuan, Anda bercanda. Aku hanya tertarik pada orang-orang yang bisa menaklukkan saya. Menaklukkanmu? Siapa yang bisa menaklukkanmu? Aku tidak tahu siapa yang bisa menaklukkan diriku. Tapi kamu pasti tidak bisa menaklukkan aku. Kenapa aku tidak bisa menaklukkanmu? Kamu punya sedikit trik. Permainannya dangkal tapi menarik. Justru karena kamu terlalu pintar. Jadi tidak bisa menaklukkan aku. Aromanya enak sekali. Kamu memiliki aroma yang istimewa. Bagaimana kalau kita ngobrol di sana? Di sana lebih privat. Baiklah. Terima kasih atas anggur yang enak, Tuan. Nah, saya pergi dulu ya. Aku akan mengatakan hal baik tentangmu di depan bos. Wanita yang mengerikan. Pria yang bodoh. Selamat datang, tamu. Kami belum buka. Jika kamu sudah membuka pintu, harusnya melayani pelanggan. Mana ada yang mendorong pelanggan keluar? Kan, betul kan, Nyonya pemilik? Baik, kamu mau minum apa? Apa minuman andalan di sini? Malaikat yang terjerumus. Malaikat yang terjerumus. Nama yang bagus, itu saja.
Asal-usul malaikat yang terjerumus tidak sederhana. Hanya sekadar nama saja. Tuhan menciptakan malaikat, melayani para dewa. Seperti Lucifer. Lucifer dulu adalah wakil Tuhan. Kepala malaikat yang memimpin malaikat lainnya, memiliki kekuatan, namun sangat dicintai oleh Tuhan. Lucifer terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Dia mengira bisa menggantikan Tuhan dan menduduki tahta di surga. Maka dia memimpin malaikat lain untuk memberontak. Tapi dia kalah. Dihukum oleh para dewa ke neraka. Menjadi malaikat yang jatuh. Tak disangka, Mbak, kamu juga mempelajari teologi barat. Benar. Ibu pemilik, kamu memberi nama minuman ini. Apakah ada makna khusus? Tidak ada makna khusus, hanya sekadar istilah saja. Ah, sepertinya kamu masih sibuk. Aku tidak akan mengganggu lebih lama. Nanti aku datang lagi. Kamu dan Pak Hou saling mengenal. Apa yang kalian rencanakan? Aduh, kamu sudah bikin dia kedinginan. Jangan berpura-pura, aku sedang bertanya padamu. Kak Wolf. Jangan galak-galak gitu. Dia hanya ingin membahas kerjasama denganmu. Dari mana kamu tahu apa yang aku bicarakan? Mudah saja, bisa tebak dengan beberapa kalimat. Kak Wolf, jangan kerjasama dengan monyet itu. Dia begitu bodoh. Bagaimana dia pantas untuk kerjasama denganmu? Lebih baik kamu pilih aku. Di sini semua sumber daya yang kamu butuhkan. Kamu tahu aku bergerak di bidang apa, kan? Kak Wolf, kamu baru pulang dari Minbei. Tentu saja aku bisa menebak sedikit. Lihat pabrik di sana. Di dalam ada lebih dari 1.000 orang yang pintar. Digunakan untuk penipuan. Yang bodoh, tangan dan kakinya semua dipatahkan dan dibuang ke jalan. Orang-orang mengemis bisa dilihat di mana-mana. Apalagi yang tampan. Biarkan aku mengeluarkannya untuk dijual. Dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Biarkan aku menjual bagian-bagiannya untuk uang. Seperti kamu ini. Yang tampan dan pintar. Hanya layak untuk mengemudikan kereta. Aku membiarkanmu tetap di sini adalah sebuah bencana, seperti petir. Kakak Wolf, bisnis Anda begitu luas ya. Masih mau bekerja sama dengan saya? Tidak, penakut. Aku bilang aku tidak akan berakting untukmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku datang untuk membahas kerjasama, hanya untuk menjebakmu saja? Ning hanya bermain untuk menyesuaikan dirimu. Kak, jadi orang sampah ini main dengan saya atau denganmu? HMPH. Dengan kalian berdua. Aku baru masuk dunia ini selama bertahun-tahun. Aku belum pernah takut pada siapapun. Aku sarankan kamu jangan bergerak sembarangan. Ini. Apa yang terjadi ini? Selanjutnya, kamu akan merasakan jantungmu berdebar. Kamu bisa menari tidak? Wanita ini penuh dengan... Bahkan aku pun tidak berani melakukan kontak fisik berlebihan dengannya. Dan kamu berani memeluk dan menciumnya. Bos, ayo kita menari bersama. Yeah. Kapan kamu memberi racun? Aku tidak perlu memberi racun. Aku sendiri adalah racun. Selama kamu mendekat padaku, kamu akan mati. Tuan, kamu tidak patuh ya? Bukankah kita membahas kerjasama? Bisnisku bersedia memberimu saham. Kamu, berikan aku penawarnya. Semudah itu. Tapi aku tidak ingin membahasnya sekarang. Kamu ini siapa sebenarnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa aku ini?
kamu bisa mengerti sebagai aku adalah malaikat gelap yang tidak terpengaruh penyakit dan penderitaan. Haha. Apa yang kamu inginkan? Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Tuan Serigala, kamu begitu murah hati ya. Kalau begitu, bolehkah aku minta nyawamu? Kamu gila, kamu tidak waras. Terima kasih atas pujiannya. Pujianku untukmu akan dibalas sepenuh hati. Haha. Kalian berdua lanjutkan. Aku pergi mengurus polisi di luar. Kenapa masih mengunci pintu? Ini untukmu dan Ying-Ying, teh susu. Tidak, aku tidak berani terima teh susu dari Inspektur Liang. Simpan saja untukmu. Sudah berapa hari berlalu ini? Masih marah ya? Kamu masih ingat sudah berlalu banyak hari. Selama waktu ini, kamu pasti sibuk. Sampai-sampai lupa hal-hal yang membuatku marah. Ini kan kasusnya sangat menegangkan. Sebelumnya juga sudah kubicarakan denganmu. Mari kita lanjutkan. Hari ini ada tamu yang menyewa seluruh tempat. Sebagai polisi, kamu tidak nyaman masuk, kan? Jadi, apakah itu berarti aku sebagai polisi tidak punya hak untuk masuk dan minum? Sudahlah, aku akan bersikap besar hati dan menemanimu sebentar. Teh susu ini, kita bagi dua. Baiklah, baiklah. Semua bilang, perut menteri bisa menampung perahu. Maaf, aku minta maaf. Ayo. Tolong bantu aku. Ini, tadi aku masih memuji kamu pintar. Tak disangka, kamu juga bodoh. Ini adalah bar. Bahan dekorasinya semua mencurigakan. Daripada meminta orang luar menolongmu, lebih baik minta aku membebaskanmu. Kenapa tidak bicara? Melihat kamu begitu berani, aku jadi tenang. Haha. Beberapa hari ini pasti tidak mudah. Ya, lingkaran hitam di matamu semakin parah. Benar sekali. Atasan sekarang sangat memperhatikan kasus itu. Tapi kasus ini tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak ada sedikit kemajuan pun. Bagaimana mungkin tangan pelaku bisa sebersih itu? Juga bukan dari pagi ini. Di depan kantor polisi, kami menerima rekaman yang sudah diedit. Itu adalah rekaman di mana korban mengakui pernah melakukan kekerasan. Apa? Orang yang sudah meninggal pernah berbuat jahat. Ya, perbuatan yang sangat jahat, mengabaikan nyawa manusia. Kolusi antara pejabat dan pengusaha. Jadi, jika orang jahat mati dengan cara yang layak, bukankah itu juga hal yang baik? Tapi, masalahnya tidak bisa dihitung seperti itu. Menggunakan kekerasan sendiri tidak pernah dibenarkan. Lagi pula, orang jahat tetap mendapatkan hukuman dari hukum. Jika semua orang membalas kekerasan dengan kekerasan, maka masyarakat ini akan selalu kacau. Tapi dia memang berbuat jahat. Hukum benar-benar menghukumnya. Mei Niang, kenapa hari ini kamu terasa berbeda? Apakah kamu merasa tindakan pelaku itu tidak salah? Tentu saja tidak. Bukankah aku tidak ingin kamu terlalu lelah? Padahal kamu seharusnya melayani rakyat, tapi menghadapi kolusi pejabat dan pengusaha, kamu tetap menjadi gadis yang mati mendadak. Ternyata, ngobrol dengan Mei Niang itu memang menyenangkan. Suara apa itu? Oh, di dalam sedang diputar film. Anak muda zaman sekarang memang tahu cara bersenang-senang. Bagaimanapun juga, yang penting jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tenang saja, setiap hari aku ada di sampingmu. Terpengaruh olehmu, aku hampir jadi pengawas keamanan kecil. Kata-katamu akan aku ingat selalu. Itu bagus. Sangat menyenangkan. Setiap kali kesini, aku bisa merasa lebih rileks. Kalau suka, sering-seringlah datang. Saya buka bar ini ya untuk membuat orang santai. Mei Niang sangat licik. Tapi saya berharap saat datang berikutnya, Mei Niang bisa menganggap saya sebagai teman baik, bukan sekadar melayani tamu. Kata itu digunakan. Baiklah, saya merenung. Mari saya pikirkan bagaimana berurusan dengan Kapten Liang. Sudah, saya pergi.
kamu pulanglah. Hari ini mainnya seru sekali ya. Iya, main sebesar ini tidak mati. Tidak heran bisa kembali seperti selimut. Tubuhnya memang kuat. Kamu ini, cara mainnya tidak ada lembut-lembutnya. Liang Long masih di luar. Tadi hampir terdengar. Tidak masalah. Di luar masih ada kamu, kan? Tidak apa-apa. Sudah, cepat istirahat saja. Hari ini libur. Bagaimana ini? Sudah lama tidak ada kabar. Penyiksaan. Tempat pertamanya seharusnya di mana ya? Tempatnya harus cukup besar. Dan apakah ada efek kedap suara? Atau apakah ini pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang saja? Malaikat yang terjatuh. Apa maksudmu sebenarnya? Tim Liang, ada yang tidak beres. Ada berita buruk. Ada kasus baru lagi. Mayat ditemukan di depan kantor polisi. Anggota tubuhnya cacat. Wajahnya tersenyum. Sangat aneh. Malaikat yang terjatuh. Betul, mereka. Mayatnya di mana? Sudah diserahkan ke ahli forensik. Bersama dengan mayat itu juga ada rekaman. Bersamaan dengan kedatangan mayat ini, ada juga itu, alat perekam suara yang mencatat semua kejahatan si korban. Meskipun ada kesalahan, bukan mereka yang berhak dihukum. Merasa seperti pahlawan keadilan? Ya, mungkin kamu sebaiknya mendengarkan dulu. Yang pintar otaknya digunakan untuk menipu. Yang bodoh, semua anggota tubuhnya dipatahkan dan dibuang ke jalan. Orang-orang yang meminta-minta ada di mana-mana. Yang tampan mungkin, biarkan aku menjualnya. Yang biasa-biasa saja, biarkan aku membongkarnya untuk dijual bagian-bagiannya. Semuanya adalah sampah manusia. Rekaman merek ini seharusnya tidak umum. Lanjutkan penyelidikan berdasarkan petunjuk ini. Ini adalah malaikat yang terjatuh. Beberapa kali menantang otoritas polisi. Selidiki sampai ke akar-akarnya tanpa henti. Baiklah, saya akan segera pergi. Pasti ada petunjuk di tubuhnya. Ayo cari ahli forensik. Ying-Ying, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Tidak terlalu sulit, orang yang saya kirim sudah sampai di kantor polisi. Dan kali ini aku yang mengawasi pembersihan. Pasti tidak ada masalah. Ngomong-ngomong, dua kejadian ini tidak terlalu jauh jaraknya. Dan kamu yang bertanggung jawab utama. Liang Long itu pintar. Sebaiknya kamu keluar dan bersenang-senang sebentar. Hindari perhatian. Benarkah? Jadi saya bisa liburan. Setelah saya pergi, kamu tidak akan merasa bosan kan? Tenang saja, akan ada malaikat baru yang datang. Nanti saya perkenalkan kalian. Baiklah. Ketika penyakit, kesulitan, penderitaan, dan rasa sakit datang padamu, itu adalah saat Tuhan mengirimkan setan untuk mendekatimu. Dia adalah salah satu dari 9 malaikat yang terjatuh, malaikat kegelapan. Ying-Ying. Halo, Kapten Liang. Saya Song Yao. Betul, saya adalah ahli forensik yang direkomendasikan oleh kantor kota. Silakan duduk. Berdasarkan pengalaman saya, ini bukan hanya pembunuhan biasa. Ini adalah pembunuhan yang bersifat hukuman. Dari mana kamu bisa bilang begitu? Aku pernah menangani kasus serupa di tim kami. Pembunuhnya terlihat kejam dan menyimpang. Tapi sebenarnya, mereka semua menyampaikan satu pesan, penghakiman. Penghakiman. Malaikat yang terjatuh. Bisakah kamu berbagi lebih banyak informasi padaku, jika kamu percaya padaku? Dekatlah denganku. Apakah aku cantik? Cantik.
Maka aku ingin kamu menyenangkanku. Aku akan selalu tunduk padamu. Itu kan yang kamu bilang. Datanglah dan pijat aku sebentar. Benar-benar baik. Panggil aku, Tuan, mau, Tuan, hahaha. Sia, kamu memang suka bermain-main. Kembali saja. Mei Niang, kamu tahu, dalam hidupku, aku tidak bisa tanpa bumbu ini. Sekarang, turunkan semua kemampuanmu di hadapanku. Mei Niang, kamu memang menyebalkan, hahaha. Cantik. Apakah aku bisa mengajakmu minum suatu saat? Baiklah, tapi kamu harus tunggu sebentar. Nanti kita cari tempat tenang untuk minum dengan baik. Baiklah, aku akan menunggu di sana. Ini masih dalam keadaan hipnosis. Kemampuan Mei Niang sebagai malaikat penggoda. Tidak mungkin semua hanya bergantung pada hipnosis. Jangan meremehkan pesonanya. Aku akan merasa tidak senang. Baiklah, asalkan kamu tidak berlebihan. Di sini, kamu bisa mencari seseorang untuk menyenangkanmu. Mei Niang memang baik padaku. Jadi, aku pergi dulu. Panggil aku jika ada yang perlu. Aku pasti lebih berdedikasi dibanding Ying Ying. Kasus ini sangat mendesak. Apa pendapatmu? Kasus ini mirip dengan yang pernah aku tangani. Semua ini adalah tindakan kekerasan yang menghukum. Saya bisa merekomendasikan seseorang untukmu. Siapa? Orang ini khusus menangani monster-monster ini. Tapi untuk apa? Orang ini agak memiliki kepribadian antisosial, tidak terikat oleh norma moral, sangat agresif, namun sangat berpengalaman dalam psikologi dan seni. Sangat cocok untuk menangkap monster-monster yang menyimpang ini. Hanya saja, jika ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Saya khawatir kalian tidak akan harmonis saat bersama. Kamu mengerti maksudku? Selama bisa memecahkan kasus, apapun yang terjadi, saya tidak peduli. Baiklah, saya akan menyampaikan. Lihat saja apa pendapatnya. Memecahkan kasus tergantung pada suasana hatinya. Siapa ini merasa besar sekali. Kamu sudah bangun. Siapa kamu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya adalah malaikat dunia ini. Datang untuk membersihkan kotoran dunia ini. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa yang kamu inginkan? Saya akan memberikannya padamu. Tolong, lepaskan saya. Saya lupa memberitahumu. Orang yang dipilih malaikat. Tidak ada yang bisa bertahan di dalam. Lihat bentuk tubuh ini, pinggang ini. Jangan gerakkan kakinya. Kaki ini juga bagus, kan? Sabar sebentar. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Hahaha. Mei Niang, tolong tuangkan segelas minum untukku. Minum air dulu. Ya, minum alkohol tidak menyelesaikan kesedihan. Kamu juga melihat saya tidak bahagia. Ya, ekspresi ketidakbahagiaanmu sudah terlihat jelas di wajahmu. Coba ceritakan, kali ini karena apa? Dalam 3 hari, ada 2 kasus pembunuhan brutal. Masih sama parahnya seperti sebelumnya. Betul, cara mereka bertindak juga sama. Dan tanda-tanda yang ditinggalkan di lokasi juga konsisten. Bisa dipastikan itu adalah kelompok yang sama. Tidak mungkin.
Apa yang kamu katakan? Oh, aku bilang, kali ini siapa korbannya? Salah satunya adalah seorang tunawisma, yang satunya lagi adalah petugas malam di minimarket. Itu yang ada di sebelah rumahmu. Kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Aku sedang berpikir, apakah kita harus memberikan sumbangan untuk keluarga korban? Lagi pula, sebagai teman Inspektur Liang, kita seharusnya punya kesadaran seperti itu. Dan memang, kehidupan mereka tidaklah mudah. Gaji mereka setiap hari bahkan tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Sungguh menyedihkan. Apakah kalian sudah mendapatkan petunjuk? Sejauh ini belum ada. Tapi kami akan berusaha mencari petunjuk. Percaya, hasil baik akan segera datang. Sudahlah, jangan bicara soal pekerjaan. Di mana Yingying? Kenapa aku tidak melihatnya? Dia ada urusan di rumah. Dia kembali untuk menyelesaikannya. Sekarang ini Xia yang membantuku. Ini yang selalu dibicarakan Mei Niang, Inspektur Liang, bukan? Ternyata penampilannya memang menarik. Hai, namaku Xia. Hai, terima kasih. Inspektur Liang, Xia biasanya tidak serius begini. Jangan diambil hati. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita duduk bersama dan minum sesuatu? Itu tergantung apakah Xia mau atau tidak. Kalau aku tetap di sini, mungkin ada yang tidak mau. Oh, aku sedang berbicara tentang pasangan prianya. Kita minum lagi lain kali. Ini Xia cukup istimewa ya. Minum apa? Minum alkohol, kita harus minum bersama. Jangan serang saya terus. Apa kamu cemburu? Apa kamu cemburu? Saya tidak cemburu. Baiklah, saya salah. Oke, katakan bagaimana saya bisa dimaafkan. Kalau begitu, ceritakan tentang kasusnya. Saya suka mendengar itu. Oke. Mei Niang, kamu tidak mau menjelaskan. Ah, kamu bilang apa? Saya bilang orang-orang di organisasi ini semua kamu yang latih. Saya sekarang ada di sampingmu. Percaya pada orang yang kita gunakan. Jika ragu, jangan gunakan. Kasus yang dibicarakan oleh polisi Liang. Kenapa kamu serahkan kepada orang lain untuk mengerjakan? Dan apa? Teruskan. Dan kamu bilang kita hanya membunuh orang-orang yang sangat jahat. Kenapa harus menyerang pengemis dan karyawan minimarket? Apakah kamu yang berubah? Masalah yang kamu sebutkan adalah yang saya pikirkan. Dan selama beberapa hari ini saya tidak memberikan perintah apapun. Dan prinsip saya tidak akan pernah berubah. Apakah kamu bilang ada yang memanfaatkan nama kita? Sepertinya tugas pertama saya di sini sudah datang. Betul, cari cara untuk membunuh orang-orang yang menganggap nyawa orang lain sepele. Tapi, Mei Niang, apa hubunganmu dengan polisi Liang? Tatapan matanya padamu tidak terlihat akrab. Dan sepertinya kamu juga sangat memperhatikannya. Apa maksud perhatian? Semua usaha saya dicurahkan untuk organisasi. Berinteraksi dengan dia hanya untuk mendapatkan informasi langsung. Baiklah. Polisi Liang adalah target saya selanjutnya. Dia juga terlihat cukup kuat. Saya tidak akan ragu-ragu lagi. Kurangi penggunaan provokasi. Aku dan dia jelas bukan sejalan. Mei Niang, jangan lupa kemampuanku. Aku sangat paham rasa cinta. Sudahlah, aku tidak akan menggoda kamu lagi. Tunggu hingga Inspektur Liang melewati ujian ini. Baru setelah itu kamu bisa menjalin hubungan dengannya. Dengar tidak? Sepertinya ini benar-benar ujian yang tidak mudah. Hahaha, Mei Niang. Inspektur Liang, kenapa kamu kembali? Apakah ada yang tertinggal? Kamu terlibat dalam kasus pembunuhan.
Silakan ikut saya sejenak. Kamu bicara apa sih? Bagaimana mungkin aku? Lab forensik baru saja mengirim laporan. Di samping kedua mayat, ada jejak alkohol dari minuman khusus toko kalian. Inspektur Liang, aku menjalankan bisnis. Kamu tidak bisa mencurigai aku hanya karena ini. Lagi pula, kamu kan sangat penasaran dengan detail kasus ini. Jadi, silakan ikut saya sejenak. 破题案件的细节。 Inspektur Liang, kalian sekarang menyelidiki hanya berdasarkan dugaan. Aku benar-benar kecewa 现 padamu. 在办案都是靠猜测。 Tidak masalah, tanpa bukti yang absolut. Mereka paling lama hanya bisa menahanku 24 jam. Mari kita ikuti kata Inspektur Liang. Ikuti dia sejenak. Mei Niang, jangan begitu. Ini juga demi kebaikan. Aku pasti akan bekerja sama denganmu. Ini bukan soal aku. Kita tidak ada jalan keluar. Halo, saya Liang Long. Berusia 32 tahun. 梁龙， Lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian. Diterima secara luar biasa di tim penyidik. Selama masa tugasmu, kamu telah menyelesaikan banyak kasus besar. Kamu juga merupakan yang tercepat naik pangkat di sini. Ternyata kamu adalah yang paling cepat naik jabatan di sini. Dalam 3 tahun sudah jadi kapten tim penyidik. Tidak salah lagi, orang yang diperkenalkan oleh Song Yao memang teliti sekali dalam menyelidik. Sudahlah, jangan bahas yang lain. Dengar-dengar, kamu menangkap seorang tersangka. Ayo bawa aku untuk bertemu. Dia hanya datang untuk menanyakan beberapa hal. Secara teknis, dia bukan tersangka. Orang ini adalah wanita. 是女人， Dan aku bisa merasakan kamu menyukainya. 你喜欢她。 Jangan bicara sembarangan. Aku tidak tertarik dengan urusanmu itu. Ayo bawa aku bertemu dia. Tenang, aku tidak akan mencampuri perasaan pribadimu. 我不会干涉你的个人情感。 Lagi pula, aku bisa membantumu. Baiklah. Ayo pergi. Di sini, Lo. Kamu tidak perlu masuk. Aku hanya perlu bicara sebentar dengannya. Baiklah. Di mana Inspektur Liang? Apakah kamu merasa takut? Karena kamu telah melakukan hal yang salah. 亏心事儿， Atau kamu merasa orang yang melindungimu tidak ada. 保护你的人不在。 Kamu merasa tidak aman. Aku takut apa? Aku tidak melakukan kesalahan. Kamu sedang berbohong. Siapa kamu? Sekarang aku tanya, kamu jawab. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Siapa kamu? Apa kamu sudah lupa identitasmu? Tidak ingin berurusan dengan dunia. Katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Aku ingin mendengar kebenaran. Aku adalah Mei Niang, pemilik bar realitas. Apakah dua kasus terbaru ini ada hubungannya denganmu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukan aku yang melakukannya. Oh. Maksudmu, kasus lain adalah kamu yang melakukannya. Bukan aku. Di belakangmu. Ada seseorang yang mengaturmu. Katakan siapa orang di belakangmu. Hahaha. Kamu menghipnotisku. Kamu bahkan diatur untuk memiliki titik hipnosis. Ah, apa? Kamu ngomong apa? Saya tidak tahu. Jika tidak ada hal lain, apakah saya bisa pergi dulu? Mei Niang, ada apa denganmu? Tidak akan mati, kan? Mei Niang.
Mei Niang, kamu baik-baik saja, kan? Inspektur Liang, kamu sangat sibuk. Kami tidak akan mengganggu lebih lama. Kalau begitu, Mei Niang, saya pergi dulu. Jaga kesehatan, ya. Baik, saya bawa sedikit makanan untuk Mei Niang. Saya tidak akan mengganggu lagi. Kamu ternyata terjebak dalam hipnosis. Apakah kamu sudah mendapatkan petunjuk? Ternyata ada petunjuknya. Ada apa, Inspektur Liang? Apakah kamu mau mengajakku minum teh lagi? Jangan keluar dari pusat kota belakangan ini. Lapor jika ada perubahan lokasi. Apa kamu belum selesai? Jika kamu punya bukti, silakan tangkap saya langsung. Ini salah satu polisi yang menginterogasimu kemarin. Ada orang menemukan mayatnya di sebuah ruang bawah tanah. Dia dibunuh dengan cara kejam. Waktu kematiannya sekitar setengah jam yang lalu. Jadi, saat kamu baru pulang ke rumah. Apa yang kamu katakan padaku itu benar. Mei Niang ini seharusnya tidak bersalah. Tapi itu tidak berarti dia bebas dari kecurigaan. Maksud kamu apa? Sudahlah. Tidak masalah, toh tidak mengganggu. Bukan urusanku. Kamu teruslah mengejar cinta sejati kamu. Menarik juga, ya. Mereka benar-benar cepat bergerak. Ceritakan petunjukmu. Kemarin saya memeriksa rekaman CCTV. Kebetulan ada seorang pria. Dia selalu mengemas beberapa botol minuman pada waktu tetap setiap minggu. Kebetulan sekali. Seseorang yang minum bersama saya kemarin. Wah, kebetulan sekali. Kemarin saat saya menghipnotis dia, dia bilang mau kemana hari ini. Saya berencana untuk mengikutinya. Baiklah. Hati-hati ya. Pastikan alatnya berfungsi dengan baik. Tenang saja, selama dia laki-laki. Dia tidak akan bisa lolos dari saya. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Aku adalah malaikat dari surga. Aku memiliki keputusan atas hidup dan mati semua orang. Salahkan dirimu sendiri. Beberapa pose yang kamu tunjukkan, aku sangat suka. Hahaha. Target Mei Niang sudah terkunci. Inspektur Liang, kenapa kamu tidak menangani kasus ini? Menjagaku secara pribadi, bukankah itu membuang-buang bakat? Kamu tahu aku tidak maksud begitu. Di satu sisi ada pekerjaan, di sisi lain ada kamu. Keduanya sulit untuk saya pilih. Aku tidak ingin kamu menderita. Jadi aku harus menjaga kamu sendiri. Dari kata-katamu, sepertinya aku yang berbuat ulah. Bukan, aku hanya ingin membuatmu bahagia. Kamu, kenapa ada di sini? Bukankah kemarin kamu yang menyuruhnya datang ke sini? Dia siapa? Aku tidak suka kamu. Suruh dia pergi. Kumohon. Kumohon, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kenapa aku tidak lebih baik dari dia? Lalu bagaimana jika aku ingin keduanya? Kenapa kamu harus serakah seperti ini? Aku bisa marah loh. Karena hari ini harus ada satu mayat yang tergeletak di sini. Apa kamu berharap itu adalah dirimu? Apa yang kamu katakan membuat orang jadi takut? Kenapa kamu ingin membunuh orang? Karena aku adalah malaikat dari dunia ini. Kehidupan dan kematian semua orang.
Aku akan membunuhnya. Aku bahkan ingin membunuh lebih banyak orang. Hahaha. Bagus sekali, Tuan Malaikat. Maka kamu harus lebih hati-hati. 轻一点。 Tolong, selamatkan aku. Tolong, selamatkan aku. Untuk menyelamatkanmu, makan ini. 把这个吃了。 Kamu akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Hehehe, kamu orang baik. Aku bukan orang baik. Banyak orang yang bisa menghipnotis hanya mengendalikan pikiran. Dan aku bisa mengendalikan tubuhmu. Jadi, acara resmi dimulai. Siapa sebenarnya kamu? Aku. Malaikat menggoda, Sia. Target yang kalian tiru. Di kehidupan selanjutnya, pastikan kamu belajar dengan baik. Siapa kalian? 是你们。 Kalian membunuh orang yang tak bersalah. Aku akan menghakimi kamu atas nama malaikat jatuh. Lepaskan aku, tolong. Aku mohon, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Cepat sekali kamu minta ampun. Sangat membosankan. Sekarang kamu sangat senang, kan? 很开心，对不对？ Senang. Kamu adalah Lin Qingyan. Bagus, kamu pintar. Kenapa kamu tidak mengatakan kalau melihat anak buahmu dibunuh? Bukankah kamu bisa membantu? 他们 Sampah yang tidak bisa menyelesaikan tugas. Hatimu sangat kejam. Aku benar-benar merasa dia tidak layak. Tapi jika kamu menjadi anak buahku, 要是成为我的手下， aku pasti akan sangat baik padamu. Lalu jika aku menolak, kenapa harus menolak? Di sini lebih bebas, lebih hebat. Apa kebebasanmu berarti meremehkan nyawa orang lain? Sifat manusia itu pada dasarnya jahat. Aku hanya mengikuti sifat manusia saja. Kau tahu dia dituduh apa sampai mati? Mengabaikan nyawa manusia. Aku tidak merekomendasikan untuk membunuhmu lebih banyak. Kamu tidak akan membunuhku. Jika kamu mau menyerah padaku, aku bisa memberimu segalanya yang kamu inginkan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Ada apa, Kapten Liang? Tidak ada yang mengawasi aku di sini. Ada berita bahwa seseorang melihat lokasi kejadian pembunuhan. Orang itu belum pergi. Selama aku menangkapnya, kecurigaanmu akan terhapus. Aku akan pergi sekarang. Tidak baik. Mein Yang, dia adalah Lin Qingyan. Seseorang yang meniru kita. Lin Qingyan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Polisi segera datang. Kamu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Mein Yang, kekacauan ini aku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Anak buahmu juga tidak lebih baik. Mereka langsung meninggalkanmu di tempat yang sulit. Mau bagaimana lagi? Mereka mempercayaiku. Aku pasti tidak akan menyerah. 放弃 Mereka semua orang cerdas. 病人， Tidak perlu bicara berlapis-lapis. Jadi, aku akan berkata terus terang. Organisasi kita, Angel, melakukan kebaikan dengan memberantas kejahatan. Aku tidak ingin kamu membawa nama kita untuk melakukan hal-hal buruk seperti itu.
Lalu kenapa kamu harus menghindari polisi? Kita adalah tipe orang yang sama. Bukankah saling membantu itu baik? Manusia harus tahu beradaptasi. Organisasi Angel adalah pembersih masyarakat, khusus untuk menghukum sampah yang tidak bisa dihukum oleh hukum. Kenapa aku bisa dianggap tipe orang yang sama denganmu? Tapi apa dasar kamu menilai yang benar dan yang salah? Siapa yang menentukan standar benar dan salah? Kamu? Haha, lucu. Jadi jika kamu bisa, kenapa aku tidak bisa? Aku hanya merasa, terlalu baik di masyarakat ini itu tidak benar. Meskipun aku tidak membunuh, dia juga pada akhirnya akan habis dimakan oleh masyarakat ini. Orang bijak berbicara tentang tindakan, bukan hati. Dalam hati, tidak ada orang yang sempurna. Apa yang kau pikirkan, jika kau lakukan, itu adalah niatmu yang tidak kacau. Mengabaikan hasratmu adalah dosa besar. Harus ada batasan, ada pengendalian. Itulah konsep organisasi Angel kita. Kita adalah orang gila di luar hukum. Namun, kita adalah hakim kemanusiaan. Itulah perbedaan terbesar antara aku dan kamu. Kata-kata manis dan penampilan. Mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir. Dalam 5 menit polisi akan ada di depanmu. Melakukan ini tidak memberikan keuntungan apapun untukmu. Jadi, yang aku pertaruhkan adalah kamu. Sangat sinkron. Apa sarannya? Bekerja sama denganku. Di masa depan, aku bisa membantumu membunuh orang yang ingin kamu bunuh. Tapi, jangan campuri orang yang ingin aku bunuh. Kamu sama saja dengan mendapatkan satu mitra kerja. Bagaimana? Bekerja sama denganmu? Tidak mungkin. Kita pasti akan bertemu lagi. Bangun, bangun. Bagaimana kabarmu? Aku sangat takut, sangat takut. Jangan mendekat. Jangan takut, sekarang kamu aman. Di luar banyak polisi. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku sedang berjalan di jalan. Tiba-tiba ada yang menutup mulutku. Ditangkap. Lalu, Dia membawaku ke atap, mengikatku. Dia bilang akan membunuhku. Tapi kemudian datang orang lain yang mengaku sebagai bos. Mereka berdua berkelahi, lalu memukulku sampai pingsan. Aku pikir aku tidak akan selamat. jangan menangis, ya. Jadi, kamu masih ingat bagaimana penampilannya? Dia seorang wanita, tinggi, kurus, dan terlihat galak. Jadi, mereka berkelahi di depanmu. Dan belum menyakiti kamu, kan? Apakah kamu mencurigai aku? Aku ini korban. Aku ingin pulang. Aku mau pulang. Sudah, nanti akan ada yang mencatat pernyataanmu. Setelah itu, kamu bisa pulang. Mei Niang, kamu tidak apa-apa kan? Tenang saja, menyamar itu mudah bagiku. Meniru wajah orang itu gampang, tapi meniru bahasa dan gerakan mereka itu tidak mudah. Dan Mei Niang, kamu berbakat. Yang penting kamu baik-baik saja. Tapi kecurigaan Liang Long terhadapku semakin bertambah. Kita harus memikirkan cara. Apakah kamu punya rencana? Kita harus menghilangkan Li Qingyan suatu saat.
Lebih baik kita memanfaatkan kejadian ini. 做做文章。 Tapi kita perlu bantuannya. Baiklah, Mei Niang. Kalau begitu, aku akan mengikuti perintahmu. Lalu, di mana Xia Mei Niang? Dia sedang menyambut tamu. Pak Liang, kenapa kamu selalu mencari Mei Niang? Ya, sesekali aku juga harus mencari orang lain, kan? Karena aku sudah cukup akrab dengan Mei Niang. Kalau kamu sering datang mencari aku, pasti akan akrab juga. Kak, bagaimana kalau kamu bawa beberapa botol minuman? Oh, Pak Liang terlihat agak tegang. Tidak perlu takut. Sebenarnya, aku juga baik-baik saja. Pak Liang, mau coba cara minum yang berbeda? 不一样的喝酒方式。 Apa maksudmu? Maksudku, aku minum 1 teguk besar. Lalu menyuapkan ke mulutmu. Aku rasa kamu salah paham. Oh, apa yang aku salah paham? Pertama, aku bukan orang yang sembarangan. Kedua, hatiku sudah dimiliki oleh seseorang yang aku suka. Layu, Pak Liang datang. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Pak Liang benar-benar seorang yang jujur. 一位正直。 Seorang Mei Niang yang menjaga diri. 媚娘， Kamu harus melayaninya dengan baik. Jangan minum lagi, jika terus seperti ini, kamu akan mabuk. Aku tidak mengerti kenapa aku selalu terlambat 1 langkah. Sudahlah. Kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan minum. Dengan kemampuanmu, aku percaya kamu bisa. Aku bahkan sudah tidak percaya diri lagi. Aku bilang aku tidak mabuk. Kalian mau apa? Sudahlah, Tuan, kami sudah tutup. Sebaiknya kamu jangan minum. Aku mau minum. Jangan sentuh aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sudahlah, sudahlah. Mereka hanya tamu. Mereka juga tidak bermaksud begitu. Ngomong-ngomong, aku selalu penasaran. Jika organisasi itu menghukum orang-orang yang berada di luar hukum, bukankah itu juga dianggap sebagai pembela keadilan? Membuat orang jahat tidak berani berbuat jahat lagi. Menurutku, itu belum tentu hal yang buruk. Meskipun orang jahat sejahat apapun, tetap ada hukum untuk menghukum mereka. Meskipun sekarang tidak bisa seperti Li Xiaohua, tapi stabilitas masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pembelaan keadilan. Ini yang seharusnya kamu mengerti. Aku bahkan tidak takut membunuh. Apalagi takut sama cewek sepertimu. Aku mau minum alkohol. Ayo, sajikan minumannya. Oh, ada apa denganmu? Selamat pagi, Tuan. Saya polisi. Mengingat tindakan dan ucapanmu barusan, ikuti aku ke kantor sebentar. Polisi, bukan, itu tidak benar. Aku hanya bercanda barusan. 7. Ikut aku ke kantor untuk membuat laporan. Maaf, kami sudah tutup hari ini. Kamu. Aku bilang kita akan bertemu lagi. Sayang. Apa yang harus aku lakukan? Nanti kamu akan tahu. Oh, sudah bangun. Kamu mau melakukan apa? Kenapa dia ada di sini? Tentu saja untuk berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia yang mengalihkan perhatian orang-orang di toko kalian, bagaimana aku bisa menangkapmu? Ingat wanita di depanmu ini. Justru karena dia,
Kau merasa hidup ini lebih buruk dari mati. Nyonya pemilik toko, bukankah kita sudah sepakat aku akan mengalihkan perhatian polisi Liang, agar di toko hanya tersisa kamu seorang? Apakah itu berarti tugas selesai? Ini apa-apaan sih? Katakan apa? Aku ini seorang aktor. Aku sudah bilang kau akan menyesal. Baiklah, kenaikan suku bunga mendadak. Lupa bilang padamu, uang sudah ditransfer ke rekeningmu. Rugi besar. Sekarang aku tidak tahu siapa yang sebenarnya jadi buruan. Ternyata aku sebelumnya bingung tidak bisa menangkapmu. Tak kusangka, hanya dengan satu trik, aku bisa menangkapmu. Nyonya Mei, aku rasa kamu lebih baik khawatir dengan kesehatanmu sendiri. Aku sudah memberi kamu racun. Tahukah kamu bahwa di organisasi kami ada seorang gadis yang dibesarkan dengan racun sejak kecil? Sekarang bukan hanya kebal racun, dia juga ahli dalam farmakologi. Kenapa tiba-tiba pusing begini? Apa yang kau lakukan padaku? Wanita di depanmu ini disebut sebagai angel yang memikat. Apa yang paling dia kuasai adalah memikat hati orang. Nyonya Mei, jangan berkata begitu. Nanti bisa ketakutan, hahaha. Baiklah, ini aku serahkan padamu. Aku akan kembali sebentar lagi. Aku pasti akan melayaninya dengan baik. Oh iya, ingat untuk hati-hati. Jangan sampai melukainya. Dia masih ada gunanya nanti. Kenapa kau bisa begini? Nyonya Mei sudah bilang jangan bersuara. Kau benar-benar menyebalkan. Lepaskan aku. Aku tidak akan muncul di hadapan kalian lagi. Apa kamu pikir sekarang aku akan bernegosiasi denganmu? Lalu, kamu mau bagaimana? Menjauh dari Qingyan yang membunuh orang tanpa alasan. Menghasut orang lain untuk membunuh, itu sudah terbukti. Aku akan menghukummu atas nama malaikat yang terjatuh. Apa yang harus aku lakukan agar kau membebaskanku? Itu tergantung pada tindakanmu. Tidak boleh ada luka luar. Mungkin kamu bisa menyenangkanku. Ambilkan belati saya kembali. Hei, Mei Niang, apa? Kamu bertindak tanpa izin. Dengar dulu apa yang ingin aku katakan. Aku membantumu mengeluarkan pembunuh yang selama ini kamu cari. Awalnya aku pikir ini tidak akan berhasil. Jadi aku tidak memberitahumu. Tak kusangka ini berhasil. Cepat datang ke sini. Aku takut aku tidak akan bertahan lama. Bagaimana bisa kamu bertindak sendiri? Sia terluka? Apa yang terjadi? Semalam terlalu berlebihan. Urusan anak muda, jangan terlalu ikut campur. Enak juga jadi muda ya. Sangat bebas. Apa kamu juga ingin mencobanya? Kenapa kamu memanggilku ke sini hari ini? Tidak ada yang bisa mengundangmu. Apa kamu punya sesuatu yang ingin ditanyakan padaku? Bilang saja, ada yang tidak bisa kita bicarakan di antara kita. Setelah kamu pergi dari bar, kemana kamu pergi? Apakah kamu masih meragukanku? Tidak. Karena kasus ini sekarang sangat diperhatikan, aku juga tidak bisa berbuat banyak. Baiklah. Pak Liang kali ini tidak memanggilku ke kantor polisi untuk diinterogasi. Aku sangat bersyukur. Jangan marah ya, jangan bikin aku dalam posisi sulit, ya. Aku tidak marah. Setiap kali kamu memanggilku Pak Liang, jadi kamu pasti sedang marah, ya. Baiklah. Sekarang aku punya cara untuk membersihkan namamu. Tinggal tergantung kamu setuju atau tidak. Kenapa tiba-tiba kamu ikut campur urusanku? Aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu. Meskipun kita hanya punya hubungan bos dan klien. Aku juga tidak ingin melihatmu mencari pelarian dengan minuman. Apalagi kita kan baik-baik saja. Lalu, kamu mau bagaimana?
Saya tidak setuju. Tidak mungkin. Kamu tidak setuju. Saya juga pasti akan melakukannya. Mei Niang bukanlah orang yang mudah dibuli. Tuduhan yang tidak masuk akal. Jangan sekali-kali menuduhku. Jika kamu peduli dengan keselamatanku, jagalah aku dari bayangan. Jika tidak peduli, anggap saja aku warga negara baik, berkontribusi untuk masyarakat. Tidak bisa, tidak mungkin. Saya katakan padamu, apapun yang kamu katakan, saya tidak akan setuju. Apakah Mei Niang akan bekerja sama dengan polisi? Kesempatan yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja saya harus memanfaatkannya dengan baik. Apa maksudnya? Baru-baru ini, tindakan yang kami lakukan terlalu sering. Polisi pasti akan curiga. Itulah sebabnya saya menyuruh Ying Ying pulang dan menghubungkanmu. Sekarang ada kambing hitam yang siap. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Selama bisa membantu polisi menangkap Li Qingyan, keraguan mereka terhadap kita akan hilang dengan sendirinya. Oh, jika begitu, tidak hanya menyelesaikan organisasi kriminal Lin Qingyan, tapi juga menghapus kecurigaan. Benar-benar dua burung dengan satu batu. Tapi bagaimana mendapatkan dukungan Liang Long? Tenang saja. Selama saya dalam bahaya, dia pasti akan datang. Dan meskipun dia tidak setuju, kita pasti akan pergi. Baiklah, kita harus segera bertindak. Saya sudah lama tidak suka pada Lin Qingyan. Jadi untuk hukuman Li Qingyan, serahkan saja padaku. Baiklah. Memang Mei Niang yang terbaik untukku. Waktunya hampir tiba. Cepat pergi. Jangan sampai bertemu Liang Long. Sudah, orang yang sudah aku hipnotis. Yang tersisa tinggal kamu yang tampil. Aku sudah bilang kan. Hati-hati ya, jangan sampai terluka. Demi langit dan bumi, itu luka yang dia buat sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Sudahlah, cepat pergi. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku tahu kamu belum ingin mati. Jika kamu mendengarkan aku bisa jamin organisasi malaikat tidak akan membunuhmu. Benar. Sebagai pemimpin organisasi malaikat, tentu saja aku punya hak untuk melepaskanmu. Tapi aku perlu tahu rincian pembunuhanmu. Sungguh aneh. Ada lift tapi tetap saja harus naik tangga. Sepertinya kamu benar-benar gugup, Wu Mei. Kamu lagi ada trik apa? Berhenti, lepaskan Mei Niang. Polisi Liang, cepat selamatkan aku. Dia benar-benar mau membunuhku. Mei Niang, kamu pelin-pelan. Bunuh saja aku. Haha. Gadis cantik, kamu pramugari dan polisi. Kamu baik-baik saja, tahu tidak? Barusan aku benar-benar ketakutan. Aku juga membuatmu takut, kan? Tapi karena kamu aku melakukan ini. Aku benar-benar merasa senang. Lain kali jangan seperti itu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku harus bagaimana? Ayo hati-hati.
Aku benar-benar tidak apa-apa, hanya saja terkejut oleh senjatamu. Itu wajar, siapa yang tidak takut melihat kasus pemerkosaan? Karena sejak hari aku memutuskan untuk berteman denganmu. Adegan ini sudah berulang kali berputar di pikiranku. Oh iya, apa yang wanita itu katakan sebelum dia meninggal? Dia bilang dia tidak akan membiarkanku pergi. Jangan takut, semuanya sudah berlalu. Oh iya, polisi Liang, ini merekam bukti kejahatannya. Jadi kamu tidak perlu meragukanku lagi. Ada apa? Liang Junkun. Hari ini aku benar-benar berpikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku juga. Lain kali jangan lakukan itu lagi. Aku sangat khawatir. Kamu masih bisa berjalan, kan? Kaki terasa lemas. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Baiklah, Mei Niang. Membantu polisi Liang dengan cara ini, terima kasih banyak. Dari kejadian ini, aku juga belajar pelajaran. Kedepannya, aku tidak akan sembarangan meragukan Mei Niang. Dan juga, Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus Mei Niang. jadi, polisi Liang. Apakah kamu suka Mei Niang? Sudahlah. Bagaimanapun juga, polisi Liang telah memecahkan kasus besar ini. Layak dirayakan. Minuman ini aku yang traktir. Ada apa? Lagi mikirin apa? Sebenarnya aku masih punya beberapa pertanyaan. Sudahlah, itu bukan masalah besar. Kasus sudah terpecahkan, itu yang penting. Menghormati arwah yang telah pergi adalah yang utama. Aku harus berterima kasih kepada Mei Niang. Untuk ini, Mei Niang, aku tos untukmu. Polisi Liang. Kamu masih lajang, kan? Kamu masih lajang, kan? Oh iya, Sia. Aku melihatmu, bekas di punggungmu sepertinya akibat pertarungan. Kamu masih punya hobi di bidang ini. Pak Liang, apa kamu cemburu? 吃醋了吗？ Jika kamu keberatan, lain kali aku bisa tidak bertindak seperti ini. Kamu salah paham. Wajar jika anak muda suka bermain. Aduh, aku baru ingat ada sedikit urusan di kantor. Aku pergi dulu ya. Kenapa kemampuan menggoda malaikat ini jadi tidak berfungsi? Bukan berarti tidak berfungsi. Orang yang suka padaku tidak sembarangan. Tidak suka padaku juga wajar. 也是应该的。 Kamu ini. Melihat Mbak Mei, 这么一看， Pak Liang masih lumayan. Sebelumnya aku sengaja menggoda dia. Dia tidak bereaksi sama sekali. Yang jelas, dia sudah melewati level ini. Kita memang satu hitam, satu putih. Cinta terlarang seperti ini tidak akan berakhir baik. Disinilah kesalahanmu. Seharusnya kamu hidup di saat ini seperti aku. Jika kamu bahagia sekarang, semuanya akan terasa berharga. Aku akan mendengarkan saranmu. Tapi, itu hanya jika kita sudah sepenuhnya terbebas dari kecurigaan. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir dia masih curiga padaku? Kalau tidak, kenapa dia bertanya tentang lukamu? Sialan Lin Qingyan. Sudah lama menyakiti aku. Mbak Mei, kamu lagi berpikir apa? Aku sedang memikirkan bagaimana langkah kita selanjutnya. Aku rasa sebaiknya kita hentikan semua tindakan. Beri kamu waktu untuk berkencan. Kamu bilang, jika dia berkencan denganku,
Bagaimana jika dia tahu aku adalah dalang semua ini? Itu mudah saja. Ubah dia jadi orang seperti kita, kan? 就行了。 Kamu kok kembali lagi? Aku lihat di depan ada yang jual boneka. Jadi, aku teringat kamu. Jadi kamu membelinya. Jadi kamu juga lihat. Maksudku, kamu juga sangat hebat. Hanya saja kita tidak cocok. Hahaha, Liangda, kamu serius sekali ya? 你这么认真啊？ Aku kasih tahu ya, kami, Mei Niang, tidak pernah menerima hadiah dari orang yang tidak jelas. Sebaiknya kamu jelaskan ini maksudnya apa. Mei Niang sudah lama begini. 这么长时间了， Percaya deh, kamu juga lihat, kita tidak hanya sekedar 我 teman. 们不只是朋友的关系。 Sejak kamu membantuku menyelesaikan kasus ini, aku sudah tahu seumur hidupku tidak akan bisa lari dari ini. 逃不掉了。 Baiklah, hadiah ini akan aku terima.